Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki materi dengan modul 11A8, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 11. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 11, perkenalkan nama saya Sufi Nur Indasari, CGP Angkatan 9 dari Pematang Siantar. Dan fasilitator saya Ibu Elvianti dan PP saya Ibu Khairani Pohan. Pada kesempatan ini kita akan merefleksi dan menyimpulkan terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 11? Sebelum saya mempelajari modul 11 ini, saya menganggap bahwa murid-murid saya adalah siswa yang hanya kita ajarkan berupa materi, kemudian tanpa ada refleksi dan hanya menyampaikan. Saya hanya menerangkan kemudian menyampaikan. Dan saya mau melakukan penilaian hanya berupa kognitif, ya. Jadi mentransfer ilmu saja, penilaian saya lakukan secara kognitif. Kemudian ketika siswa saya menuntaskan KKM, berarti dia sudah memahami sebuah materi. Jadi saya hanya menuntut siswa untuk menjadi seorang yang saya inginkan. Saya menuntut siswa untuk menentukan apa yang saya inginkan dan melaksanakan apa yang saya inginkan. Seperti itulah yang saya lakukan ketika saya sebelum mengenal modul 11 ini. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini dari modul 11, saya menyadari bahwa selama ini pembelajaran yang saya lakukan kurang maksimal, kurang tepat, dan kurang menarik, dan tidak berefek pada siswa tersebut. Jadi seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya dari aspek kognitif saja, tapi harus mencakup keseluruhan, mulai dari aspek sosial, budaya, afektif, spiritual, psikomotorik, dan lain-lainnya. Jadi murid bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek pembelajaran yang artinya bebas berekspresi, mandiri, berkreasi, dan bebas berpendapat, dan siswa menemukan keinginannya sendiri sehingga mereka mandiri dan bahagia dalam menentukan prioritasnya masing-masing. Metode pembelajaran yang saya lakukan sekarang lebih berorientasi pada murid, dan saya berusaha untuk menggunakan media-media pembelajaran yang menarik supaya anak dan peserta didik tidak mudah bosan, kemudian tidak mudah jenuh, dan mereka lebih berapresiasi terhadap pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Jadi sekarang teknik pembelajaran saya juga tidak hanya kepada kognitif, ya, hasil yang saya terima, hasil kertas yang saya terima, tapi saya mempertimbangkan baik psikomotorik mereka, spiritual mereka, kemudian sosial budaya mereka, dan afektif dan lainnya yang saya lihat dari peserta didik. Jadi tidak hanya kognitif yang saya lakukan penilaian, tapi saya periksa secara menyeluruh. Dan mereka diikut sertakan dalam penentuan pembagian dari pembelajaran yang diinginkan. Karena peserta didik kebanyakan peserta didik berbeda dari yang satu dengan yang lain. Jadi pada modul ini perubahan yang saya lakukan, saya tidak berfokus kepada yang zaman dulu, ya, menulis, ya saya suruh menulis, mereka wajib menulis, tapi di saat ini saya bertanya, merefleksikan apa yang kalian inginkan, dan mereka melakukan apa yang mereka lakukan, tapi dengan catatan saya menuntun dan menjadi fasilitator agar mereka belajar dan menemukan pembelajaran yang mereka inginkan. Ketiga,
Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya dapat terapkan yaitu membuat rancangan pembelajaran yang interaktif, kemudian komunikatif sesuai dengan karakteristik anak yang berbeda-beda yang sesuai dengan kodrat dan zamannya. Agar pembelajaran yang saya laksanakan di kelas itu menciptakan kelas yang ceria, kemudian have fun, dan siswa ingin terus belajar bersama-sama. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, komunikatif, kreatif, dan kolaboratif supaya anak-anak atau peserta didik saya mendapat kemerdekaan belajar yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu menuntun bukan menuntut. Ketiga, sebagai guru harus mulai menerapkan teknologi pendidikan penerapan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, ingat tulodo. Saya harus mampu memberikan suri tauladan bagi siswa-siswa saya. Yang kedua, ingmadio mangun karso. Yang itu ya, saya berada di tengah kesibukan saya yang di sekolah. Saya harus mampu membangkitkan dan memberikan semangat kepada peserta didik. Yang ketiga, tuturi handayani. Saya harus dapat menjadi pendorong bagi siswa saya dan memberikan semangat kerja dan moral yang baik sehingga menumbuhkan motivasi dan semangat peserta didik untuk menjalani pembelajaran selama di kelas dan menjadi siswa yang mandiri, kreatif, dan bebas dalam berekspresi. Demikianlah kesimpulan dan refleksi modul 11A8 koneksi antar materi yang saya laksanakan. Adapun contoh penerapan yang saya laksanakan yaitu pembelajaran yang variatif sesuai dengan karakteristik peserta didik sesuai kodrat dan zamannya. Ada contohnya, kemudian penerapan karakter 5S yang baru-baru ini saya laksanakan. Inilah implementasi pemahaman filosofi Ki Hajar Dewantara. Demikianlah pembelajaran koneksi antar materi kesimpulan dan merefleksi modul CGP Angkatan 9. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.